Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh, alim ulama, al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Untuk di Majalengka ini temanya adalah memori historis. Bahasa Arabnya al-zakirah at-tarikhiyah, historical memory, artinya ingatan sejarah. Kenapa kita belajar ingatan sejarah? Karena sejarah ini adalah merupakan bahan baku ideologi. Ya, paham sah? Sejarah itu bahan bakunya ideologi, dibangun dalam sejarah ini, termasuk watak bangsa, tabiat, ya. Itu bagaimana dia merdeka. Kalau merdekanya itu melalui perjuangan fisik, ya, pertempuran, biasanya rakyatnya galak-galak. Tapi kalau merdekanya melalui perjuangan diplomasi, lembut. Malaysia, Indonesia masih galak. Indonesia, Malaysia melembut karena merdekanya dikasih, berunding kan gitu. Nah, orang yang hidupnya penuh tantangan akan lebih ulet daripada orang yang hidupnya dimanja sejak kecil. Nah, itu bahwa sejarah itu merupakan bahan baku kepribadian dan ideologi satu bangsa. Sebetulnya 100 tahun yang lalu ini sudah muncul pertanyaan besar yang dilontarkan kepada umat Islam. Sebuah buku yang menulis adalah Mustafa Al-Ghalayin, diplomat Syria. Nama bukunya Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur, yang lainnya maju? Dulu pernah geger dan situ terjadi gerakan-gerakan di seluruh negara-negara Islam ingin maju, tapi setelah itu padam lagi sampai sekarang nih. Malah yang terjadi adalah peperangan, pertempuran, konflik horizontal antar umat Islam. Jadi saya ingin mengatakan yang jujur sajalah, bahwa sejak kapan perpecahan umat Islam, jujur saja, jangan merasa takut ya. Saya mau jujur bahwa perpecahan umat Islam itu sebetulnya sudah dimulai sejak detik pertama Kanjeng Nabi meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena Islam di tangan Kanjeng Nabi sebagai agama yang menyejukkan, yang damai, persaudaraan dibangun. Ingat dulu Kanjeng Nabi mempertemukan saudara Muhajirin dengan Ansar. Orang yang Muhajirin yang punya rumah diminta dibelah dua, yang satu buat saudara dari Muhajirin. Sahabat Ansor yang punya kambing 100 dibagi dua, separuhan dengan Muhajirin, dan disuruh bersalaman, berpelukan, kamu saudara ya saudara. Indah banget itu. Dibangun oleh Nabi itu selama berjuang 23 tahun, umat Islam sangat bersaudara, sangat kokoh, sangat solid. Tetapi ketika Nabi meninggal dunia pada detik pertama itu sudah pecah kongsi. Gara-garanya adalah begitu meninggal Nabi Muhammad, tidak ada yang mengurusi pengkafanannya, yang mandiin nggak ada, yang mengkafannya nggak ada. Para sahabatnya merapat memilih Khalifatu Rasulillah. Yang aneh lagi, Sayyidina Ali nggak diundang.
Nah itu persoalannya. Ujug-ujug ya apa? Bahasa Sunda ujug-ujug ya. Ujug-ujug tiba-tiba Abu Bakar mengatakan saya sebagai khalifah. Sayyidina Ali nggak tahu yang angkat siapa. Nah, ngambek kan pendukung Alinya ya sampai sekarang yang mendukung Ali namanya Syiah, yang mendukung Abu Bakar namanya Ahli Sunnah wal. Nah, bapak-bapak dukung mana? Udahlah, itulah makanya bahwa ada anggapan di kalangan umat Islam sepertinya dilarang berbicara tentang sahabat. Udah tutup saja, jangan membicarakan sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, karena mereka orang-orang yang sudah dijamin oleh Kanjeng Nabi masuk surga. Dengarkan gitu. Jadi sudah tidak boleh dibicarakan, ditutup saja ya. Tetapi kan pikiran saya, otak saya kan menggelitik, tidak terima dibegitukan tuh ya kan. Nah makanya saya ingin jelaskan supaya jangan salah paham bapak sekalian. Mungkin bapak meyakini hal itu tidak boleh dibicarakan, namanya nguntap, kurang ajar, songong, berdegong kan gitu. Terserahlah. Tapi yang penting saya tidak ingin membicarakan person, tidak membicarakan pribadi-pribadi sahabat. Saya juga sangat menghormati dan saya tidak berpihak siapapun. Saya tidak menyalahkan Sayyidina Ali, tidak menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. Tetap semuanya kita hormati. Oke? Dan keempat-empatnya kita sebut dengan Al-Khulafaur Rasyidun. Setuju gitu? Nah, tetapi yang kita bicarakan sekarang ini bukan personnya, bukan orangnya, tapi kita lagi ingin mendiskusikan peristiwa. Beda paham saya ya kan peristiwa. Kenapa sampai terjadi peperangan? Kenapa saling bunuh-membunuh? Bahkan sampai 4 orang khalifah itu mati terbunuh, mengenaskan semua. Abu Bakarnya mati diracun, Sayyidina Umarnya mati ditusuk, Syekh Utsmannya mati dibacok. Sedang baca Quran lah, dibacok kepalanya sampai darahnya muncrat. Pas lagi bacanya di tengah-tengah Al-Quran, pas lagi surat Al-Kahfi. Pas